Terima kasih sudah datang teman-teman wartawan. Hari ini kita mau curhat. Hari ini biar Abdi yang menjelaskan gitu kan. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin kita luruskan dan sampaikan sebenarnya, terutama kepada slankers ya, bahwa kenapa banyak pertanyaan kenapa Abdi tidak hadir dalam beberapa pertunjukan terakhir slang gitu. Tidak benar saya keluar dari slang, tapi yang benar adalah saya istirahat dengan alasan sakit dan butuh waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun untuk istirahat. 4 tahun setengah ya tepatnya, saya divonis sakit gagal ginjal oleh dokter dan sudah stadium akhir, artinya fungsi ginjalnya sudah tidak normal lagi, udah berada di bawah 12% dan itu diharuskan untuk cuci darah atau transplantasi. Selama 4 tahun itu saya mencoba jalani dengan cara diet keras dan mencoba beberapa pengobatan dan sampai tahun baru kemarin ya. Dan semakin memburuk dan saya udah nggak kuat juga ya, karena selama 4 tahun itu harus berjuang lebih keras lah dari seperti biasanya gitu untuk setiap hari gitu ya, menghadapi penyakit itu. Walaupun secara mental saya masih sehat gitu ya, tapi fisiknya udah nggak sanggup. Jadi saya putuskan kemarin harus dirawat dan akhirnya diputuskan untuk cuci darah. Nah, karena cuci darah yang harus dilakukan seminggu 2 kali, itu membuat saya tidak bisa lagi mengikuti jadwal slang gitu untuk sementara. Dan hal kedua lagi, ada kemungkinan untuk melakukan transplantasi. Nah, untuk melakukan transplantasi itu butuh observasi, butuh ada beberapa infeksi-infeksi yang saya harus sembuhkan, itu yang membutuhkan waktu juga untuk pengobatan. Jadi memang waktu saya akan sangat tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan slang yang padat. Itu alasan kenapa akhirnya kita putuskan bareng-bareng setelah berembuk dengan teman-teman semua bahwa lebih baik saya istirahat. Ini atas anjuran teman-teman, saya sih pengennya terus, tapi teman bilang udah lu istirahat aja, lebih bagus, kesehatan lebih penting. Pelajari mengenai jalannya ginjal itu bagaimana. Kalau tahu, Masya Allah, luar biasa, Abdi itu kuat. God mampet, gimana coba? Banjir kan, banjir masuk ke dalam badan kita. Kalau tidak diobatin, kalau dia tidak istirahat, mau jadi apa? Itu petuah dari orang tua. Tapi memang saya pribadi tahu Abdi ini memang sangat luar biasa. Mungkin ketahanan mental dan fisiknya ya. Selama ini bareng-bareng Abdi selalu minum obat. Kalau ditanya lu sakit apa sih? Enggak. Jadi nyantai. Jadi tidak ada orang tahu. Mungkin hanya orang-orang dekat yang tahu bahwa dia sakit ginjal. Dan ya akhirnya setelah 4 tahun ya harus gagal ginjal itu. Chronic kidney disease, jadi gagal ginjal. Gue yang mendorong banget Abdi untuk bicara karena gue pengen banget biar slankers tahu, karena gue percaya sama kekuatan doa gitu kan. Gue pengen jutaan orang tahu dan berdoa buat Abdi, dan gue yakin Al-Fatihah itu bisa membuat segala yang nggak mungkin jadi mungkin ya. Tapi tetap slang tetap berlima. Foto, kalau foto bisa kan kalau kita foto-foto tetap berlima, nggak ada gantinya. Album dikit lagi deh. Saya belum kelar. Selain tetap berlima, kita nggak ada replace Abdi, tapi sementara kita jalan berempat. Dan anytime Abdi mungkin main di Jakarta kangen atau pengen main sambil duduk atau terserah Abdi deh. Kita 1 lagu 2 lagu kita welcome. Sebagai solidaritas, sorry Ab, tetap dibagi 5 ya Ab. Sampai kapanpun. Terima kasih, tapi makan gaji buta nggak enak.
Apa? Jadi justru itu bikin kita jadi lebih apa ya, lebih semangat, lebih Itu punya. nanti kita omongin di dalam aja Bunda ya. Dan iya walaupun berat, tapi kita akan mengaransemen ulang. Sebenarnya gue yang paling berat sebenarnya Rido ya Dok, karena harus one man gitar yang dari aransemen duo gitar. Tapi kita coba dan ya the slang must go on. Dan gue berharap Abdi cepat sehat biar sampai setengah tahun balik lagi ya main bareng slang insya Allah. Bismillah. Secara fisik sebenarnya memang agak mengganggu, tapi saya masih bisa melakukan kegiatan misalnya kayak gini, press conference, jalan, rapat, meeting atau apa gitu masih bisa lakukan. Jadi sementara saya istirahat, saya mungkin akan bantu Bunda di manajemen gitu aja, di manajemen slang. Tapi pasti gini, paradigma untuk bermain dengan 2 orang jelas harus dirubah, bahwa sekarang main dengan berempat. Tapi gue berusaha mencoba untuk mengcover semampu gue. Pasti ada yang hilang, pasti ada part yang gue nggak bisa mengcovernya dengan sendirian. Tapi ya mau nggak mau emang ya berempat ya begitulah kondisinya emang. Kayak gue berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengcover itu. Gitu. Bang Abdi mungkin boleh diceritakan mungkin kapan nih pertama kali mengetahui sakit gagal ginjal dan apa sih mungkin penyebabnya? Terima kasih. Saya udah tahu ini sejak 4,5 tahun yang lalu. Ya, divonis gagal ginjal stadium akhir dengan fungsi ginjal yang sudah tinggal di bawah 12%. Penyebabnya adalah darah tinggi. Darah tinggi yang tidak terawat akhirnya merusak ginjal. Ada 2 penyebab utama gagal ginjal, yaitu darah tinggi dan gula, diabetes ya. Nah saya yang karena darah tinggi, dan saya kena darah tingginya karena katanya karena keturunan. Setelah sekitar 10 tahun darah tinggi yang tidak kurang terawat akhirnya merusak ginjal. 2 kali seminggu cuci darah, apakah nanti akan menjalani rawat inap di rumah sakit atau di rumah saja, dan ya bisa diceritakan mungkin sekarang kondisinya apa sih yang dirasakan, apa ada rasa sakit di dalam atau di bagian mana? Terima kasih. Yang pertama jadi tell me, gak bercanda. Rada dikit ya. Awal kemarin waktu sempat diopname selama 1 bulan. Setelah diopname selama 1 bulan, kemudian dilanjutkan dengan cuci darah tadi, hemodialisis. Jadi setiap seminggu 2 kali saya ke klinik untuk cuci darah. Sekali cuci darah sekitar 5 jam. Setelah cuci darah biasanya lemes, pusing dulu, nanti setelah sehari kemudian baru mulai lumayan sehat, nanti menjelang hari cuci darah mulai lemes lagi, dan itu artinya saya harus cuci darah lagi, dan itu rutin seperti itu. Jadi kira-kira dalam seminggu ya ada 2 hari lah yang benar lumayan fit gitu. Tapi secara mental saya masih merasa selalu sehat. Saya pikir itu yang terpenting sih. Selama kita mental kita selalu siap dan selalu merasa sehat, kekurangan fisik bisa diatasi lah pelan-pelan. Kalau 4 tahun terakhir itu sebelum cuci darah saya harus menjaga banyak, kayak protein harus dijaga, fosfat, kalium atau potasium, terus ada beberapa yang harus tetap jaga makan dan minum dibatasi. Soal transplannya, ini kan transplan itu harus ada kecocokan organ. Ini apakah udah dilakukan cek terhadap transplannya itu? Belum. Memang benar harus butuh observasi. Jadi si donor harus diobservasi dulu, apakah cocok atau enggak gitu ya. Dan itu dilakukan biasanya 3-4 bulan sebelum menjelang transplan.
Kalau ya gitu. Tapi udah ada ini calon donor. Karena dengar-dengar soalnya dapat info Slankers itu banyak sekali yang kirim pesan ke Slank siap mendonorkan gratis ginjal mereka untuk Abdi kalau cocok. Jadi itu bagian dari bagaimana Slankers mencintai Slank. Banyak sekali ya yang seperti itu. Oh, Bunda juga mau. Iya. Udah nggak bisa Bunda, harus donor itu harus 18 tahun sampai 50 tahun lah. Iya. Sebaiknya umur 18 tahun sampai 5. Tapi prakteknya biasanya di umur 21 sampai 40 yang bagus. Banyak dari keluarga, dari anak saya sendiri juga pengen donorin, terus dari beberapa Slankers, makanya saya sangat terima kasih. Saya nggak nyangka bahwa kalian sangat perhatian. Saya bersyukur dan terima kasih banget. Saya coba pelajari penyakit saya, nyari informasi internet, nanya-nanya orang yang pernah. Saya merasa masih bisa waktu itu coba dengan diet keras karena fungsi ginjal kan sebenarnya memfilter makanan yang kita makan ya, sehingga secukupnya untuk digunakan oleh tubuh. Jadi kalau kita makannya pas jadi nggak perlu difilter gitu. Saya coba dengan cara itu cukup lama ya, sampai 4,5 tahun. Tapi memang fungsi ginjalnya semakin turun dari di bawah 12 terus terakhir sudah tinggal 3%, artinya udah nggak bisa toleransi lagi, memang harus cuci darah gitu. Yo, gua teman dekat merasa shock sih awalnya, tapi ya inilah ujian dari Allah ya, kita harus terima semuanya dengan ikhlas. Insya Allah buat Abdi ada jalan keluar yang baik hingga kita bisa gabung lagi. Masih ada 30 tahun lagi untuk Slank bersama Abdi, insya Allah. Saya doain. Iya, Abdi nggak tergantikan lah. Abdi datang 97 ya, di saat gue, Ivan, kakak lagi hancur-hancurnya, lagi apa namanya, narkoba berat lah. Abdi yang pelan-pelan bersihin lingkungan, naik pelan-pelan sampai kita akhirnya tahun 2000 bisa lepas dari drugs. Jadi gue berhutang budi banget sama Abdi, jadi iya makanya nggak akan tergantikan sampai kapanpun. Slank tetap berlima, walaupun sementara keep on going kita hanya berempat. Ya, Abdi akan menjadi member one of our Slank forever. Saya satu-satunya personel yang tidak nyamperin Abdi ke rumah sakit, tapi saya bilang sama Abdi, gue paling nggak bisa kalau ada kerabat atau siapa sakit di rumah sakit, paling nggak tega untuk jenguk, karena saya percaya dari manapun berada dari ini pasti sampai, insya Allah kalau kita mendoakan dengan tulus. Jadi saya sama Abdi sih komunikasi telepati, mendoakan dari hati ke hati. Terus ini gue kasih tahu sekarang. Terus kita juga belajar dari kelompok atau band yang sebelum, yang dulu yang kita suka, Led Zeppelin itu sangat setia sama bandnya. Jadi untuk saat ini kita jalan berempat, tapi kalau ditanya Slank itu masih berlima, masih with Abdi. Jadi sampai kapanpun saya akan ngomongnya seperti itu. Tapi untuk saat ini lagi soundnya nggak berkurang keras kok, tetap keras ya, insya Allah ya. Walaupun dimainkan oleh satu orang, tapi so far we rock.
Gitu. Ya Bismillah, mudah-mudahan dengan tersebarnya berita bahwa Abdi still masih di dalam Slank dan Abdi sedang bed rest, istirahat. Mudah-mudahan banyak kerabat dan teman-teman saudara-saudara yang berdoa buat Abdi dan buat Slank. Amin. Iya, kita berdoa betul-betul bahwa mudah-mudahan Abdi cepat sembuh. Kalau gue sih gue pingin 8 bulan sampai secepatnya setahun biar kita bisa. 8 bulan deh. Pokoknya secepatnya kita bisa bareng-bareng lagi di atas panggung. 14 tahun gue jalan bareng-bareng sama Slank dengan formasi seperti ini kayak udah benar-benar kayak keluarga gitu. Jadi ya ada yang hilang, pasti ada yang hilang. Ya gue berharap Slankers semua berdoa mudah-mudahan ada perubahan yang baik buat saudara kita Abdi negara. Amin. Iya. Thank you. Saya ini ya. Iya, kakak memang waktu saya sakit dia nggak jenguk, tapi dia sering ngirimin lagu. Ada lagu favoritku lagunya Rolling Stone direkam sama dia, terus dikirim buat nyemangatin gitu. Iya. So sweet. Terus dia bikin gambar kirimin ya. Ya itulah kakak. Ya saya terima kasih semua teman-teman yang sangat perhatian, sangat dengan setulus hati ingin membantu teman-teman Slankers, teman-teman di luar, wartawan ya. Sebenarnya kesempatan ini juga saya ingin sampaikan agar semakin banyak orang memperhatikan penyakit gagal ginjal ini ya. Tadinya saya ingin menutupi, tapi setelah mikir-mikir lagi, mungkin ini saatnya saya harus bicara agar lebih banyak orang sadar tentang bahayanya penyakit gagal ginjal ini ya. Salah satu penyebab gagal ginjal ada lifestyle yang nggak teratur, makan nggak teratur, istirahat nggak teratur, itu yang sangat cepat merusak ginjal. Jadi mudah-mudahan dengan ini banyak orang lebih memperhatikan itu dan memperhatikan kesehatannya. Buat saya sih penyakit itu bagian dari hidup kita ya. Jadi kita akan hadapi itu setiap hari, apakah kita yang alami atau keluarga yang alami. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bertahan dan melihat ini sebagai menerimanya dan berusaha agar tetap semangat gitu. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman semua. Mungkin kita akhiri press conference siang ini. Terima kasih Slank semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto.